Baik, selamat berjumpa kembali bersama kami, Dr. Eko Sugiarto MPD dan saya Muhammad Rahman Atian SPD MSN dalam perkuliahan model pembelajaran seni rupa. Nah, dalam mata kuliah model pembelajaran seni rupa ini terdapat banyak sekali materi-materi yang sudah kami informasikan kemarin ya. Pada pertemuan kedua kemarin kami sudah menginformasikan beberapa materi yang nanti akan kita bahas. Kali ini kita akan membahas tentang Discipline Based Art Education (DAE) dan Self Expression Art Education atau SEAE. Gitu ya, ada dua. Kenapa dua? Karena kedengaran ini sangat bertentangan. Sebenarnya ada sih, tapi kedua pembelajaran ini sangat bertentangan. Kalau kita lihat dari judulnya saja, kalau kita lihat dari basis kata-katanya saja, ada kata-kata discipline based, ya, berbasis disiplin, dan self expression art education. Jadi di satu sisi itu nanti kita akan mempelajari seni yang berbasis disiplin atau ada aturan-aturannya, dan di sisi lain adalah karya seni yang sifatnya itu ekspresi bebas. Tentunya saudara semuanya sudah dua hal ini, pasti saya yakin sekali. Mungkin di SD atau SMP saudara di mana mata pelajaran seni rupa atau khususnya mungkin seni budaya itu merupakan mata pelajaran yang sekunder gitu ya, biasanya kan dianggap seperti itu ya. Itu biasanya gurunya itu memerintahkan menggambar bebas, self expression art education. Itu tidak salah sebenarnya. Atau mungkin di perkuliahan semester 1 atau semester 2 kemarin saudara diajari bagaimana cara menggambar figur manusia, atau saudara diajari cara membuat keramik gitu kan. Nah, itu harus aturan yang dinamakan discipline based art education. Hari ini kita akan membahas secara lebih spesifik tentang apa sih discipline based education, apa itu self expression art education. Tentu saja saudara jika melihat gambar-gambar di sini, saudara bisa melihat bahwa ketika seorang anak itu ekspresi, maka anak tersebut cenderung bingung di awal menggambar bebas, sehingga teknisnya itu tidak terlalu bagusnya gitu ya, biasanya tidak terlalu bagus karena dia tidak belajar bagaimana cara menggambar karya-karya yang sifatnya itu teknis. Jadi pendekatannya bukan bagus atau tidak, unek si anak ini ke dalam sebuah media seni gitu ya. Anak kecil misalkan saja gitu ya, seringkali melihat kasar pada ibunya, bapaknya itu misalkan tani di situ mengeluarkan pi di mulutnya seperti monster-monster gitu ya. Nah, itu seringkali gitu, untuk mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan biasanya. Dan seni berbasis ekspresi itu ujung-ujungnya sesuatu atau mentransfer pemikiran ke dalam sebuah media. Nah, ketika anak kecil melihat kupu-kupu itu indah sekali, kupu-kupu itu besar, mungkin lebih besar daripada gitu ya. Beda dengan disiplin based art education, kalau misalkan anak sudah belajar secara teknis, misalkan di sanggar, di sekolah seni, misalkan di komunitas seni, maka cara pembelajaran mereka, cara melukiskan mereka, cara mereka itu berbeda, saudara. Mereka melakukan karya-karya seni yang sifatnya itu teknis gitu ya. Jadi keindahan menurut mereka itu ya sesuatu visual itu dilihat menarik gitu. Tapi bagi anak-anak yang ekspresif, mereka puas ketika mereka meluapkan emosi mereka. Ketika teknis, maka dia puas ketika gambarnya itu bagus ya. Nah, mungkin bisa nanti didiskusikan yang expression atau ekspresi seni atau discipline based art education. Nanti mungkin kita akan dalam forum diskusi ya. Nah, sebenarnya self expression art education atau SEAE merupakan sebuah pendekatan pembelajaran seni yang sifatnya itu pendekatannya itu ekspresi diri gitu ya, mengekspresikan diri, dan ini lahir dari terhadap pengajaran seni rupa sebelumnya, di mana seni rupa itu sifatnya itu sangat saklek atau di BAE itu tadi ya, sangat sifatnya itu sangat teknis. Mengapa demikian, saudara? Perlu kita ingat bahwa sebenarnya seni itu lahir di era
Renaissance gitu ya, zaman dulu ya, seni-seni art apa ini karya atau drawing disebut seni itu hadir pada Renaissance gitu ya, di saat banyak seniman-seniman itu menganggap bahwa karya seni itu sifatnya adalah sifatnya adalah teknis. Jadi orang belajar menggambar itu tujuannya adalah untuk membuat tiruan foto, untuk bangunan dan lain sebagainya. Jadi gambar itu, seni itu zaman itu adalah teknis. Ketika modernisme datang, ya ini kita ke sejarah seni rupa. Ketika modernisme datang, seni bebasan dari seni. Maka pembelajaran seni pun akhirnya begitu ya. Nah, kita akan belajar dulu tentang self expression art. Jadi tadi kita sempat membicarakan diri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menilai siswa ketika Anda menyuruh kepada siswa menggambar bebas? Apa yang dinilai? Nah, itu juga Anda jadikan sebagai diskusi nanti, silakan ya. Nah, dua tokoh yang memproklamirkan atau mengenalkan ya tentang self expression itu adalah Herbert Reed dan Victor Lowenfeld. Dua tokoh ini merupakan pendidik yang satu ya, yang satu ini adalah pendidik seni modern ya, memang profesinya adalah sebagai guru seni tapi memang basisnya ke seni modern, dan yang satunya lagi adalah Victor Lowenfeld merupakan seorang psikolog yang basis pendekatan psikologisnya melalui seni gitu ya. Jadi seringkali memang ekspresi seni itu arahnya memang agak-agak ke persoalan psikologis gitu ya, meskipun sebenarnya bukan soal psikologis saja. Nah, esensinya adalah seni ekspresi itu memandang anak sebagai pribadi yang unik. Jadi masing-masing anak itu pribadinya unik, berbeda dengan orang dewasa yang seringkali cenderung dengan stereotip gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena orang dewasa sudah memiliki tanggungan, jadi mereka harus berkesenian untuk uang, berkesenian untuk idealisme, berkesenian untuk, sedangkan anak-anak itu seninya itu sangat murni, kesenangan mereka belaka gitu ya. Kemudian yang kedua, pengajaran seni rupa yang berpijak pada pengembangan anak belajar, yang menjadi anak memiliki semacam pembelajaran pengalaman yang menarik untuk relaksasi itu juga bisa gitu ya. Dan ini perhatian yang baik untuk tahu, oh ternyata setelah menggambar ekspresi itu ternyata diketahui bahwa si A itu banyak temannya. Setelah setelah mendapatkan pembelajaran ini ternyata diketahui bahwa si A itu memiliki kelainan makan dan lain sebagainya, atau kelainan usus atau apa gitu ya, mungkin bisa diketahui gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, anak harus dilepaskan dari proses orang dewasa. Proses menjadi anak itu benar-benar memberikan ekspresi natural gitu, ekspresi yang sifatnya itu murni gitu ya, pure gitu ya. Kemudian berikutnya merupakan pendekatan yang populer karena pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan alamiah atau pendekatan ekspresi bebas gitu ya. Kenapa populer? Karena tidak semua guru itu bisa mengajarkan teknis, tapi guru itu bahasa visual. Tentu saja kita tahu bahwa bahasa visual itu bahasa yang sangat general, bahasa yang sangat umum gitu ya. Sehingga orang yang membaca karya-karya anak secara kondisi psikologis atau kondisi lain-lain dari si anak ini ya. Nah, akhirnya pendekatan ini bisa memiliki implementasi yang sifatnya itu strategi pengajaran selanjutnya. Ya, misalkan setelah tahu bahwa si A itu pada penggambar ekspresi itu sukanya pemandangan, maka pembelajaran IPA misalkan atau pembelajaran itu bisa diarahkan ke ranah itu tadi pemandangan. Maaf ya, saya sedikit error. Berbasis ekspresi itu seringkali berdampak pada psikologi. Sekali ahli-ahli psikologi yang menjadikan seni itu sebagai terapi gitu ya. Ada yang menjadikan dansa atau pergerakan-gerakan terapi gitu ya. Ada yang
menggambar sebagai terapi untuk kanker, menggambar terapi agar anak itu lebih mudah bicara, itu banyak kali. Jadi memang menggambar ekspresi khususnya itu bisa digunakan untuk itu. Nah, berbanding terbalik dengan sebuah pendekatan di mana orang-orang itu menggunakan seni, ya. Tujuannya adalah tidak lain itu tidak, ya. Tadi kalau kita katakan seni itu yang tadi ekspresif itu, seni itu dianggap murni. Tapi ketika orang itu sudah mulai menghidupi seni, orang tersebut ingin pengetahuan tentang seni, orang tersebut ingin spesifik memiliki atensi, orang tersebut harus mulai mempelajari seni sebagai sebuah disiplin ilmu. Jadi karya seni itu menjadi sebuah skill dari pembelajaran yang ada disiplinnya, ada aturannya. Nah, itu disiplin based ini merupakan lawan dari expression based tadi. Ya, jadi pendekatan ini sangat-sangat berlawanan, dan pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan bagi banyak sekali perguruan tinggi, ya, atau pendidikan di SMK. Jadi ketika metode atau model tadi itu digunakan SD, SMP, mungkin SMA, digunakan untuk biasanya ya universitas, untuk tingkat perguruan tinggi dan tingkat SMK. Kenapa? Karena seninya sudah sifatnya itu sudah digunakan, seninya itu sudah di-applied-kan. Sehingga DBAE itu memiliki 3 sistem yang penting dalam DBAE. Yang pertama adalah penciptaan seni, yang kedua adalah pemahaman seni, yang ketiga adalah apresiasi seni. Nah, dari ketiga sistem ini diatur dalam 3 hal teknis, ya. Yang pertama adalah pembelajaran teknisnya, ya. Kemudian yang kedua, utamanya adalah untuk peneliti dan pendidik seni. Ketika Anda akan maka Anda diharuskan mengerti. Yang ketiga adalah seperangkat prosedur, karakteristik, dan cara kerja untuk memfasilitasi eksplorasi dan penyelidikan seni. Maksudnya adalah pembelajaran secara teknis, ya, pembelajaran secara teknis menggambar dan mengapresiasi, intinya seperti itu. Jadi disiplin basicnya adalah 3 itu tadi, ya. Adalah Dobbs dan Philip W. Jackson. Stephen Dobbs merupakan seorang yang banyak memberikan masukan-masukan, memberikan pemikiran-pemikiran tentangnya itu applied, gitu ya. Sedangkan Philip W. Jackson ahli seni di bidang manajerial, gitu, sehingga manajerial, tapi di sini sifatnya ke pendidikan manajerial, gitu ya. Sehingga dua orang berpegang teguh bahwa seni itu seharusnya memiliki aturan-aturan. Pendidikan seni itu seharusnya memiliki aturan-aturan tertentu sehingga output yang bisa berjup ininya. Nah, ketika kita mengatakan mau jadi apa, di ibu kita dulu misalkan ketika kita mendaftar di pendidikan seni, mau jadi apa kamu di jurusan seni rupa? Akhirnya adalah pendekatan seni itu merupakan pendekatan seni yang akan kita pelajari sebenarnya adalah pendekatan seni di BAE, gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak memahami dan apa, mungkin Anda juga dulu waktu sebelum masuk UNES itu nggak tahu, gitu ya. Saya akan belajar seperti apa itu nggak tahu, taunya ya menggambar aja, bebas aja, gitu ya. Sebenarnya kan tidak, gitu. Anda di sini kan akhirnya kan belajarnya kan DBAE, gitu ya, Discipline Based Art Education. Sehingga apa? Sehingga Anda harus mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah art production atau produksi atau cara membuat karya seni. Ya, itu ada menggambar bentuk, ada nirmana, ada ini itu dan lain sebagainya. Kemudian Anda belajar mengapresiasi seni melalui kritik seni. Yang ketiga, Anda belajar pengetahuan seni melalui, keempat, Anda belajar tentang mana yang indah, mana yang tidak indah. Itu dari estetika. Nah, jadi DBAE itu sebenarnya prinsipnya adalah 4.
Ciri-cirinya ada 3. Ciri-ciri yang pertama, ya, DBAE itu harus mencakup secara kurikulum. Jadi kurikulumnya apa itu harus dipelajari, gitu ya. Kurikulum itu terdiri dari 4 hal, atau disiplin ilmu itu terdiri dari 4 hal yang harus kompetensi yang harus dilengkapi. Pertama, pengetahuan kumulatif, pemahaman, pilan, dan mengetahui cara mengaji. Kemudian ciri yang kedua adalah siswa mampu mengembangkan karya-karya seni rupa dengan cara memproduksi karya seni rupa, membuat karya seni rupa, mengkritik karya seni rupa yang tadi sudah kami sebutkan juga. Dan berikutnya, karya seni tersebut bisa diimplementasikan pada wilayah atau distrik atau tempat, ya, dengan dukungan-dukungan yang sifatnya itu tepat. Dengan catatan, maksudnya begini. Ketika Anda diminta sebagai seorang seniman, Anda itu diminta menyelamatkan TNI, Anda bukan polisi, maka Anda tidak bisa langsung turun ke masyarakat. Anda bisanya adalah dengan cara yang mudah. Nah, itu sebenarnya maksudnya adalah implementasi karya-karya seni. Nah, Anda di sini sebagai mahasiswa itu kan nanti saat lulus itu ketika ada masalah, Anda bisa memecahkan masalah tersebut. Dengan cara apa? Dengan disiplin ilmu yang Anda pelajari. DBAE merupakan sebuah jenis keilmuan pendidikan seni atau metode atau model pendidikan seni atau model pembelajaran seni yang sifatnya itu mengkotak-kotak. Sifatnya itu ada aturannya, ada aturan mainnya. Sehingga biasanya disiplin based art education dan self expression art education itu saling berlawanan. Di mana DBAE itu terkontrol secara teknis, SEAE itu biasanya kurang terkontrol secara teknis. Penilaiannya teknisnya, misalkan gambarnya bagus ya nilainya 90, gambar jelek ya nilainya 50 gitu kan. Sedangkan untuk SEAE itu tidak ada penilaian secara teknis. Penilaian itu adalah jujur atau tidak, misalkan si siswa itu bisa jujur tidak dalam menggambarkan ekspresinya, atau si siswa tersebut mengungkapkan bahasa-bahasa yang tabu atau tidak, itu kan bisa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, biasanya disiplin art education atau DBAE itu ekspresinya itu minim karena sudah diatur temanya ini. Anda menggambar bentuk manusia, Anda menggambar bentuk hewan misalnya. Nah, itu ekspresinya jadi minim, ya. Jadi menggambarnya harus api-apian, harus bagus gitu ya. Jadi ekspresinya minim. Nah, sedangkan untuk SEAE Anda bisa menggambarkan harimau itu dengan warna merah, dengan warna hitam misalkan, dengan warna putih, dengan warna hijau misalkan, itu bisa saja. Yang penting di dalam situ Anda mengungkapkan atau mengkomunikasikan sesuatu. Nah, kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, atau diskusinya saya akhiri dulu sampai di sini. Patuhi selalu protokol kesehatan.